إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita bagian dari orang yang beriman, dari orang-orang yang Islam. Anugerah yang begitu besar. Imannya orang yang beriman di dunia ini merupakan nyawanya dunia ini. Di dunia ini andaikan orang beriman sudah tidak ada dan waktu itu akan datang, maka dunia tercabut darinya rohnya dan nyawanya, maka langsung dunia runtuh, bintang-bintang hancur, bulan-bulan, matahari semuanya hancur dengan sebab hilangnya orang-orang yang beriman dari muka dunia ini. Maknanya para hadirin, yang seharusnya merasa lebih bertanggung jawab mengenai keadaan dunia ini, keamanannya, ketentramannya, perlindungannya, seharusnya yang paling merasa bertanggung jawab adalah orang yang termulia di dunia ini, yang punya nyawanya dunia ini. Mestinya dia yang lebih merasa bertanggung jawab untuk merawat dunia ini, karena dunia ini telah digantungkan nasibnya dengan orang-orang yang beriman. Mestinya orang beriman itu di samping bersyukur ada rasa tanggung jawab. Kalau orang-orang beriman di dunia ini memperbaiki amalannya, menyempurnakannya, maka tentu orang-orang yang di dunia ini
akan melihat anugerah, kebaikan, macam-macam penjagaan nusratullah akan datang bertubi-tubi kepada umat Islam ketika mereka menyempurnakan imannya dengan amal. Kalau ada orang rajin sholat berjamaah, maka Allah akan jaga tetangga dia 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kalau semua orang yang beriman yang laki-laki berjamaah, Indonesia aman, tentram, selesai masalahnya. Ini sholat berjamaah, belum yang lain-lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada orang-orang Madinah selepas beliau mensurvei melihat orang-orang Madinah bagaimana sikap-sikapnya dengan Islam, wabil khusus dengan sholat jamaah. Beliau melihat para penguasanya, beliau melihat orang kayanya, orang miskinnya, pemuda-pemudanya, semuanya sangat memperhatikan, semuanya sangat memperhatikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka beliau mengatakan, selama umat Muhammad laki-lakinya sikapnya kepada sholat seperti hari ini, umat Muhammad akan selalu di atas hidayah. Ini dari sholat jamaah, belum yang lain-lain. Siapa yang selepas sholat fardu membaca ayatul kursi, maka Allah akan jaga agama dia. Tidak ada antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Maknanya husnul khatimah, bidadari yang nan cantik telah menunggu dia. Allah akan jaga harta dia, akan jaga keturunan dia, akan jaga tetangga-tetangga dia. Kalau seluruh umat Islam membaca ayat kursi setiap lepas sholat, Masya Allah, apa yang terjadi? Kemakmuran, ketentraman, kerukunan terjaga, akhiratnya sekaligus terjaga dunia. Hadirin yang kami muliakan, kalau orang itu datang ke Madinah yang asli, Madinah Al-Munawwarah, bukan Madinah Panjapa. Kalau malam dia masuk di Madinah, dia akan mendengar seperti suara-suara tawon dari rumah-rumah yang di Madinah. Itulah hiasannya kampung Madinah. Rumah-rumahnya ada dengungan-dengungan bacaan Quran. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat yang melaporkan temannya, "Ya Rasulullah, saya ini punya teman. Yang teman saya tadi banyak melakukan pelanggaran." Maka Nabi bertanya, "Bagaimana sikap teman kamu dengan bacaan Quran?" Maka yang laporan tadi mengatakan, teman saya rajin baca Quran. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, bacaan Quran teman kamu suatu saat akan menghentikan dia dari pelanggaran-pelanggaran yang barusan kamu lakukan. Maka tidak berapa lama, akhirnya Allah tolong orang yang dilaporkan tadi untuk balik dalam hidayah, dalam kelurusan. Akhirnya dia kembali pada ridhonya Allah. Kalau rumah-rumahnya umat Islam seluruh Indonesia
ada rutinan baca Quran, maka keluhan-keluhan kenakalan remaja dan kenakalan orang tua berhenti suatu saat. Orang sekarang banyak protes, banyak demo, banyak ngolok-ngolok orang sampai nggak sempat baca Quran. Coba itu diganti komentar-komentar itu dengan baca Quran, natamkan Quran, suasana baca Quran. Masya Allah, muncul kebaikan, berhenti kemungkaran-kemungkaran. Di dalam hadis-hadis ada kata-kata yang sama. Dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nama 'an sihhi falyaqdihi ba'da istiqamah," takriban begitu. Atau kama ja'a hadis. Siapa kalau malamnya ketiduran dari rutinan dia baca Quran, nanti kalau dia sudah bangun, besoknya supaya dia mengqadha. Kata para ulama, berarti sahabat itu secara umum punya amalan namanya wirid baca Quran sampai khatam. Bukan hanya baca Quran, punya rutinan baca Quran sekemampuannya masing-masing, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siapa yang baca Al-Quran 30 juz, kemudian dia doa, Allah akan kabulkan doa-doanya. Ayahnya punya hataman, ibunya punya hataman, anaknya punya hataman, mantunya punya hataman, cucunya punya hataman. Berapa kesempatan untuk menjebol langit para hadirin. Hatamannya ayahnya doa, kabul hajat. Hataman istrinya doa, kabul hajat. Hataman cucunya doa, kabul hajat. Kalau seluruh rumah-rumah setiap penghuninya, dari mayoritas penghuni Indonesia ini berbuat begitu, itu banjir hidayah para hadirin. Banjir hidayah, banjir duit, omah nagrong-nagrong tanpa yos. Jebar-jebur mangan nganggur sampai kelemon bukan kolesterol. Agama itu tambah diamalkan, tambah mendatangkan macam-macam anugerah. Siapa yang puasa selepas Ramadan 3 hari setiap bulan, yudhibu wahara sadri, puasa sunnah 3 hari setiap bulan akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Bergerak sudah, makom sudah, taklim sudah, mondok sudah, hatinya belum benar, kokian mangan kurang puasa. Maka perlu ada gerakan puasa sunnah di samping kita mudzakirah iman yakin untuk perbaikan hati. Diantaranya adalah dengan puasa sunnah minimal setiap bulan 3 hari. Semuanya niat. Ini gambaran-gambaran bagaimana untungnya kalau umat Islam itu mengamalkan Islam tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna pula keberuntungannya, tambah sempurna pula macam-macam anugerah yang akan didapatkan oleh umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita telah bercerita macam-macam cerita. Di antara cerita yang berceritakan adalah cerita masa depan umat Islam, umat Muhammad. Masa depan umat itu sudah ditampakkan oleh Nabi kita kepada kita lewat cerita beliau, dan Allah telah tampakkan masa depan umat kepada Nabi kita lek-lekan, langsung beliau melihat, beliau dimasukkan di alam itu, alam masa depan. Bagaimana Pak caranya? Oh ya terserah Allah. Kita sendiri Nabi jelas bukan, wali tidak bukan, wali murid belum, bagian belum laku juga. Sering kita ini para hadirin mimpi-mimpi yang mana mimpi kita itu mengenai masa depan, akan dapat si fulanah, akan pergi ke tempat yang itu. Ternyata apa yang kita mimpikan selepas sekian lama menjadi kenyataan. Dan mimpi adalah percikan dari wahyu. Mimpinya orang iman itu adalah percikan dari berkahnya wahyu. Kalau kita yang banyak salah itu, oleh Allah kadang-kadang diberi bocoran masa depan. Bagaimana yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, waktu Mi'raj beliau memang dimasukkan ke masa depan.
Beliau dimasukkan ke surga yang nanti akan dihuni oleh umat Muhammad dan umat-umat yang lain. Beliau sudah masuk duluan dan masuk beneran. Yang menciptakan waktu, yang telah lalu adalah Allah, yang sekarang adalah Allah, yang akan datang juga Allah. Allah menghendaki sebagian hambanya dimasukkan ke masa depan, sebagaimana kita di sini kadang-kadang ngantuk-ngantuk, tiba-tiba kita masuk ke masa lalu. Seakan-akan kita ini di TK dulu, di SD dulu, masuk masa lalu. Maka ada orang-orang yang oleh Allah dipilih untuk melihat masa depan. Nabi kita sedang duduk di mahsyar dengan malaikat Jibril. Mahsyar dunia kiamat belum. Beliau mengatakan, saya melihat para anbiya sebagian datang dengan 10 dari umatnya, sebagian datang dengan 3 dari umatnya, sebagian datang dengan 2 dari umatnya, sebagian datang dengan 1 dari umatnya, sebagian datang hanya sendirian untuk masuk surga sendiri. Ini ditambahkan oleh Allah kepada Nabi leleh. Kemudian Allah tampakkan umat yang begitu banyak. Maka aku bilang kepada Jibril, umatku, bukan ya Rasulullah, itu bukan umat engkau, itu umatnya Nabi Musa. Maka kata para ulama, umat Islam terbanyak selepas umat Muhammad adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka selepas umatnya Nabi Musa, Allah tampakkan kepada Nabi kita umat yang begitu banyak yang memenuhi pojok-pojok bumi di mahsyar. Yang mana mahsyar itu adalah bumi ini para hadirin, tapi sudah dikondisikan oleh Allah sesuai dengan amalan masing-masing. Dan buminya pojok-pojoknya kelihatan semuanya. Tidak ada yang bisa sembunyi di mahsyar. Sembunyinya dengan amalannya masing-masing. Satu majelis, satunya dingin, satunya panas, satunya tenggelam pada keringatnya, satunya bergembira dengan macam-macam kebaikan yang dulu telah dilakukan di dunia. Maka Allah tampakkan umat Muhammad sampai memenuhi mahsyar, sampai pojok-pojok kelihatan penuh semua. Maka kata para ulama, ini bisa segera dari Nabi bahwa umat Muhammad akan terus dimudahkan oleh Allah untuk dapat hidayah sampai akan datang satu masa minimal 2/3 surga akan dihuni oleh umat Muhammad. Luar biasa. Kita jadi umat Muhammad itu risau teman-teman. Ojo ngalih kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah ditambahkan umat ini ke depannya itu prospek agamanya tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Masa depan urusan agamanya cerah sampai akhirnya seluruh dunia dapat hidayah semuanya tidak terkecuali. Coba kita ini berpikir yang positif, berpikir dengan husnuzan. Kita berpikir dengan husnuzan. Coba kita lihat. Kita ini mau pergi haji, ngantrinya berapa puluh tahun. Apakah itu bukan satu bukti bahwa umat Muhammad tambah banyak? Kita umroh di bulan manapun berjubel, ngantri sampai di sana, mau ke Raudhah berjubel, masuk berjam-jam, bahkan 1 minggu di Madinah kadang-kadang belum bisa masuk Raudhah. Apakah itu bukan satu bukti bahwa umat Muhammad tambah banyak? Coba kita lihat di Indonesia berapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang. Berapa banyak orang sekarang, perempuan yang berjilbab, laki-laki yang pakai topi, masjid-masjid yang hidup amalan, sos-sos yang mulai banyak di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana-mana muncul orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Di Eropa, di Inggris minimal satu masjid sholatnya mengulang 2 kali, bahkan ada yang sholatnya sampai mengulang 7 kali sampai penuhnya. Nyata. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Muhammad yang Allah telah mudahkan hidayah untuk umat Muhammad. Insyaallah kita bersyukur kepada hadirin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita cerita bahwa umat akhir zaman itu banyak ujian. Akan ada pertempuran-pertempuran, pembunuhan-pembunuhan, al-haraju wal maraju. Akan ada pertempuran terhebat sepanjang sejarahnya manusia, al-marhamah kubra. Akan datang ujian yang bernama Dajjal, akan datang. Akan ada ujian yang datang bernama Ya'juj Ma'juj. Akan ada pimpinan umat yang menyatukan seluruh umat, namanya Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi al-Muntadhar. Masya Allah. Akan turun Nabi Isa, turun dari langit untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan seluruh yang batil tuntas tanpa sisa. Kalau orang itu hebat, ujian-ujiannya adalah yang berat-berat. Kalau anak kecil, ujian angkat beban setengah kilo sudah cukup untuk anak kecil. Tapi kalau orangnya itu memang jagoan, ujiannya ngangkat 500 kilo. Maka berarti umat Islam akhir zaman ini akan muncul wali-wali besar yang kuat untuk diuji dengan ujian-ujian besar. Maka daftar untuk jadi wali terbuka lebar di zaman akhir. Yang penting jangan merasa jadi wali. Daftar jadi wali. Tapi kalau merasa jadi wali repot nanti pada hari ini. Daftar jadi wali. Soalnya kita semuanya niat orang. Itulah harapannya Syekh Ahmad Al-Faruqi rahimahullah. Pertolongan-pertolongan besar saya analisa sering terjadi di umat manusia ini selepas 1000 tahun wafatnya nabinya. Maka justru umat Muhammad selepas 1000 tahun wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, 1000-an tahun harapan akan datang pertolongan besar. Selepas wafatnya Nabi Adam, Allah utus Nabi Nuh selepas 1000 tahun wafatnya Nabi Adam. Selepas wafatnya Nabi Nuh 1000 tahun, Allah bangkitkan, Allah utus Nabi Ibrahim. Selepas wafatnya Nabi Ibrahim 1000 tahun, Allah utus Nabi Musa. Selepas wafatnya Nabi Musa 1000 tahun, Allah utus Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak wafat, maka Allah 600-an tahun selepas Nabi Isa, Allah utus Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang lebih 1000 tahunan, kurang sedikit atau lebih sedikit selepas sabdanya Nabi, akan datang satu masa Allah akan bukakan, Allah akan serahkan ibu kota Romawi Timur kepada umat Islam. Waktu itu pimpinan yang terbaik adalah dia, pimpinannya umat Islam, dan pasukan yang terbaik adalah pasukan dia. Apa yang disabdakan Nabi menjadi kenyataan. Kurang lebih 1000-an tahun selepas sabdanya Nabi, Allah bangkitkan seorang pemuda yang bernama Muhammad untuk jadi asbab terbukanya ibu kota Romawi Timur. Akhirnya pemuda tadi digelari dengan Muhammad Al-Fatih, Muhammad si pembuka, Muhammad si penakluk ibu kota Romawi Timur yang waktu itu umurnya baru 21 atau 22 tahun. Yang dia telah diangkat oleh ayahnya jadi raja mulai umur 14 tahun dalam sebagian riwayat. Yang orangnya nasabnya murni ajam katanya. Ternyata beliau adalah bisa dikatakan orang yang paling takwa, menyempurnakan agama paling sempurna di kalangan umat waktu itu, pimpinan terbaik, full fardhu sunnah. Pasukannya begitu juga, tidak ada sama sekali yang pernah meninggalkan sholat fardu selepas balik. Dan Nabi kita berjanji nanti akan Allah serahkan juga ibu kota Romawi Barat, Rumiyah, kepada umat Islam. Kapan itu ya Rasulullah? Inda khurujid Dajjal, ketika Dajjal menjelang keluar,
justru umat Islam akan menguasai ibu kota Romawi Barat. Nggak tahu letaknya di mana, Amerika atau di Italia atau di mana. Masya Allah. Ini umat Islam ini memang pemilik dunia para hadirin. Amalannya kok tambah benar, kunci-kunci dunia diserahkan lagi pada pemiliknya. Ya karena pemiliknya itu kadang-kadang tidur, akhirnya penciptanya itu mau menyerahkan itu tidur nanti dirawat atau tidak. Maka kita dalam majelis kita ini kita usaha lagi untuk membangkitkan semangat kita dan semangat umat untuk meniru Nabi melalui para sahabat. Kita bergerak, kita makomi, kita kirim rombongan-rombongan ke seluruh dunia para hadirin, insyaallah. Kita hidupkan amalan-amalan rubah di seluruh dunia, insyaallah. Negeri dekat, negeri jauh, rumah dekat, rumah jauh, kampung dekat, kampung jauh, kita hidupkan dengan amalan-amalan yang diridhai Allah, biar tambah barokah diri kita dan dirinya umat. Dengan husnuzon kita ini bersyukur jadi orang Indonesia yang mayoritas muslim. Benih-benih hidayah sudah mereka bawa semuanya, tinggal saling kerjasama, saling menyemangati, saling mengikram. Insya Allah sudah pasti ada titik temunya, tinggal kita saling silaturahmi, temu bareng-bareng keluar. Itulah harapan kita. Belum mau ya bareng-bareng taklim, belum mau bareng-bareng di masjid, belum mau bareng-bareng khidmat, belum mau bareng-bareng titik temu dengan orang beriman. Orang beriman tidak ada yang nggak barokai dunia ini para hadirin. Sekecil-kecilnya keramatnya orang yang beriman dengan sebab dia dunia gagal kiamat. Maknanya orang beriman itu nggak ada yang nggak barokai kita. Gelem ditaskil alhamdulillah, ra gelem ya alhamdulillah, jangan ra gelem alhamdulillah. Nah, gelem alhamdulillah. Mau makomi diajak alhamdulillah, nggak mau apa tetap alhamdulillah. Kita tinggal di Indonesia, mayoritas muslim seluruh dunia. Harapannya nanti kalau kita berangkat menuju surga, nanti rombongan terbesar para hadirin, rombongan dari Indonesia. Kan isinya surga dengan isinya dunia itu sama para hadirin, sama-sama orangnya maksudnya ya. Jadi yang akan berangkat ke surga itu juga yang punya iman di dunia ini. Maka untuk menghitung sensus surga itu mudah. Orang Indonesia mayoritas muslim, berarti mayoritas akan datang rombongan itu mayoritasnya adalah orang Indonesia. Ya sudah sekian lama ini orang Indonesia selalu mendominasi mayoritas muslim seluruh dunia. Maka rombongan-rombongan yang telah lalu, orang Indonesia telah wafat yang lalu, generasi mbah-mbah kita, dan kemudian generasi kita, generasi akan datang itu terus mayoritas lagi. Maka kita bersyukur jadi orang Indonesia. Maka bagaimana kita niat soft awal dalam semua macam-macam perjuangan, insyaallah. Ya dakwahnya, ya ngajinya, ya wiridnya, ya ikramnya, dan husnuzannya dengan orang-orang Islam. Allah. Salah semuanya niat. Pasir. Siapa yang niat lebih jauh? Angkat tangan orangnya. 4 bulan itu sih. Kemudian 4 bulan 40 hari jalan kaki dan jalan mobil. Masya Allah. Keluar Masyurah para hadirin. Allah yang sudah punya istri, keluarkan surat. Biar suami istri bareng-bareng masuk surga di kloter yang sama. Semuanya niat rahmati. Kita ini pengen berjuang dengan disertai senyum dan husnuzon. Tidak urut gelem, alhamdulillah. Tak gelem ya tetap menguntungkan. Maka kemarin itu ada tamu. Saya beri masukan. Istrinya diajak taklim nggak mau, apalagi diajak urut nggak mau, diajak macam-macam program nggak mau. Lah apa kesibukannya istri kamu itu? Ya sholat 5 waktu, kemudian baca Quran. Ini sudah bagus, masya Allah. Sudah berkait kamu, berkait tangga, berkait seluruh Indonesia. Nggak maunya kan dengan kamu tak kan sudah. Dengan Allah dan Rasulnya masih mau, itu berkah, rawat itu. Nanti kalau kamu pisah malah nggak dapat lagi repotnya. Ya kalau ingin sempurna itu surga, dunia itu mengecewakan itu biasa.
Maka kalau orang mandangnya begitu, itu istri saya ini walaupun nggak mau tak program apapun, dia orang iman, barokah itu. Dilihat barokah, dipegang barokah, apalagi dia apa-apakan. Masya Allah, berkah. Rahmatnya ini kalau di seluruh dunia tinggal istri saya yang beriman, dunia gagal kiamat. Insya Allah. Akhirnya mandang istri itu senyum terusnya. Gelem di program senyum, gak gelem di program tetap senyum. Walaupun kurang dikit. Maka insya Allah teman-teman semua, mulai malam ini insya Allah setiap malam Selasa kita usaha ketemu di sini sesuai dengan yang dimusyawarahkan untuk terus buat program-program. Kemudian nanti akan dimusyawarahkan, digodok kapan kita akan memulai program-program dengan lebih semangat dan lebih aktif lagi, disertai dengan senyum dan husnuzon. Salam semuanya niat. Yang ya, marhaban Pak Yusuf Bakir, insyaallah. Kita doa ya. Kita doa, lepas itu kita perlu musyawarah, lepas itu program-program khidmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, pilihlah kami untuk jadi hamba-Mu yang saleh. Saleh untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk negeri kami, untuk anak cucu kami, dan kesolehan kami untuk umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah asbab kesolehan untuk diri kami dan umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh ya Allah, kepada sesepuh-sesepuh kami yang mereka dalam hidayah dan dalam asbidayah ya Allah. Ya Allah, kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih mereka untuk menyebarkan kebaikan ya Allah, anugerah-anugerah itu berikanlah kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah, akhirat dan dunia kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, wabil khusus 12 bulan ini ya Allah, wabil khusus yang hadir di majlis ini ya Allah. Berkailah semuanya ya Allah, mudahkanlah urusan semuanya ya Allah, dan berkailah tempat ini ya Allah, jadi asbab datangnya ridha-Mu, bergembiranya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, karena melihat umatnya pengen menggembirakan beliau, pengen meneruskan perjuangan beliau, pengen mempraktekkan nasihat-nasihat beliau. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan kami. Ya Allah, ampunilah segala kelemahan kami. Ya Allah, ampunilah segala kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh ya Allah, jauhkanlah dari kami semuanya. Jauhkanlah dari 12 ini ya Allah, jauhkanlah dari semua ahbab ya Allah, seluruh Indonesia, seluruh dunia ya Allah, dan jauhkanlah dari tempat ini, kampung ini, pesantren ini ya Allah, dan dari umat Islam di mana saja mereka berada. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh wali, ya Allah, dengan berkahnya seluruh kiai, ya Allah, dengan berkahnya ahlul bait, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, ya Allah, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami tadi ya Allah, doa-doa kami tadi ya Allah, harapan-harapan kami tadi ya Allah. Murni anugerah-Mu tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Murni anugerah-Mu tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita bersyukur kepada Allah merasa diuntungkan Allah telah pilih kita menjadi bagian orang yang beriman. Iman itu begitu mahal. Andaikan di dunia ini tidak ada orang yang beriman, maka waktu itu juga dunia akan langsung tidak boleh dipakai, langsung terjadi hari kiamat. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak dikatakan di dunia ini Allah Allah alias tidak ada orang yang beriman. Ka'bah runtuh berkali-kali, dunia tidak terjadi kiamat. Begitu dunia telah dikehendaki Allah untuk kiamat, Allah datangkan angin wangi yang orang-orang beriman ketika menghirup angin semuanya wafat husnul khatimah. Lepas itu dunia sudah tidak ada orang yang beriman, langsung terjadi hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan santri-santri beliau di hadapan Ka'bah. Maka beliau berdialog dengan Ka'bah, seakan-akan Ka'bah lawan bicara beliau. Beliau mengatakan, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tetapi orang yang beriman di sisi Allah lebih mulia melebihi engkau wahai Ka'bah. Hadirin, kita telah dengar cerita yang diajadikan dalam Al-Quran, cerita seorang pasukan besar
satu kelompok besar pasukan kerajaannya Abraha dipimpin oleh dia sendiri berangkat ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Maka Allah kirimkan Thairun Ababil, burung-burung yang membawa kerikil-kerikil dari neraka. Gak usah batu, kerikil-kerikil saja. Kerikil-kerikil tadi dijatuhkan kepada pasukan dan tunggangan-tunggangannya pasukan Abraha. Maka mereka hancur lebur dengan sebab kerikil-kerikil dari neraka. Ini kualat dengan Ka'bah. Nah, orang yang beriman, para hadirin, itu lebih bahaya kalau kita kualat dengan dia melebihi kita kualat dengan Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ini seluruh orang beriman sudah wafat, tinggal satu saja, satu pun imannya paling lemah, kalau bayan ngantuan lagi. Orang iman yang satu ini dengan berkah iman dia akan menghalangi datangnya hari kiamat. Maka kita ini bersyukur jadi orang beriman dan memandang teman-teman kita beriman itu semuanya berjasa pada saya. Gak ada orang beriman yang gak berjasa pada saya, itu gak ada. Baik pun dia sempat mendoakan saya atau ngantuk aja gak sempat doakan, tetap dia berjasa pada saya. Orang beriman dengan berbagai tingkatan imannya adalah bagian dari walinya Allah. Allah tidak akan titipkan kalimat syahadat kecuali kepada hamba-hambanya yang dikasih. Ini adalah kuncinya surga. Kuncinya surga tidak akan diberikan kecuali kepada bagian dari kekasihnya Allah. Walaupun mungkin derajatnya paling rendah, tapi dia adalah bagian dari anggota grup walinya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah berkehendak untuk mengirimkan Nabi Adam jadi khalifah di muka bumi ini, kata sebagian ulama, khalifah itu di antara artinya adalah hamba Allah yang ditugasi untuk mencontohi gimana hidup yang benar, yang diridhai oleh Allah. Hidup yang takwa, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangan. Waktu itu kerajaan belum ada, manusianya baru 2 orang. Tetapi Nabi Adam telah digelari oleh Allah dengan gelar khalifah. Orang yang mengatur kehidupannya sesuai dengan prosedur yang diridhai Allah. Itulah hakikatnya yang dimaksud dengan khalifah. Walaupun dia hanya sendirian. Setiap dari kita ini adalah khalifah. Ngalifai siapa, Pak? Ngalifai mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita. Kerajaan kita adalah diri kita masing-masing. Maka nanti di akhirat sana, orang yang beriman yang paling lemah imannya akan diberi surga untuk dia luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Maka sebetulnya kita ini di sini ini bukan kumpulannya manusia biasa. Ini kumpulannya raja-raja besar di surga. Yang paling kecil kerajaannya 10 kali lipat dunia. Maka begitu tingginya harganya iman. Begitu orang beriman sudah selesai dihisab, sudah selesai ditimbang amalnya, maka untuk menuju surga yang dianugerahkan kepada dia, dia harus keluar dari dunia ini melewati sirat, menuju planet lain untuk mendapatkan jatahnya surga masing-masing. Dunia begitu kecil,
tidak cukup untuk membalas harganya imannya satu orang. Maka kalau orang beriman kemudian tergoda dengan dunia, sebetulnya ini merendahkan derajat. Wong ini presidennya 10 kali lipat dunia, lah kok keroyokan dunia yang akan dia tinggal ini terlalu rendah. Orang kaya raya keroyokan plastik, kresek, sampah. Ini namanya memalukan derajatnya yang telah dimuliakan dan begitu tinggi, kok malah tergoda dengan dunia. La ilaha illallah. Maka para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang akan buat kerusakan di dalamnya dan akan mengalirkan darah? Ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat hamba-hamba Allah yang suci, yang Allah telah ciptakan mereka dari cahaya, mereka berfirasat khalifah yang akan dikirim ke dunia ini punya banyak kelemahan. Di antara kelemahannya suka berbuat kerusakan, dan di antara kelemahannya suka berbuat pertengkaran sampai mengalirkan darah. Hadirin, kita ini sekarang sudah gede, bahkan sebagian sudah tua. Tapi sebetulnya kita ini dulu anak-anak kecil. Coba kita lihat anak-anak kecil, mungkin anak kita atau ponakan kita atau anaknya tetangga kita. Gimana anak kecil itu kadang-kadang kita lihat barang yang baik dirusak, tembok yang bersih dicoret-coret, teman yang nggak salah diludahi, diinjak. Itu sekarang anak-anak kecil itu dibesar-besar dan sekarang hadir di majelis ini, yang kecil ataupun yang besar. Orang kalau beriman, para hadirin, Allah akan menerangkan di dirinya cahaya. Dengan sebab cahaya itu kalau dia berfirasat menjadi sering benar. Dan malaikat ini imannya sempurna. Allah ciptakan dari cahaya terang benderang. Maka mereka berfirasat, manusia ini punya potensi berbuat kerusakan dan berbuat pertengkaran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia yang siap untuk menerima tanggung jawab sebagai khalifah ini punya kelemahan. Zaluman jahula, sering berbuat tidak tepat pada tempatnya, sering meletakkan sesuatu tidak tepat pada tempatnya, dan sering hidupnya ini ngawur tanpa ada landasan yang dia pikirkan kebenaran. Waktu ngaji ngantuk, waktu ngopi melek. Istrinya nggak dilihat, padahal melihat istri itu berpahala. Istrinya tetangga dipelototi. Lalu jahula, banyak perkara telah dia lakukan, banyak perkara telah dia putuskan, tapi dia sebetulnya nggak tahu yang dia lakukan itu benar apa tidak. Pokoknya asal begitu saja, berhasil. Masya Allah. Jahul. Yang penting enaknya, bukan yang penting baiknya. Enaknya piye, sing penting enaknya piye. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kelemahan lagi. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Manusia ini dalam dirinya ada keinginan yang mendorong dia pada macam-macam perbuatan yang tidak baik. Maka ulama-ulama soleh dulu kalau mau makan sesuatu yang dohirinya halal-halal saja, kok semangat makannya ini melebihi hari-hari biasanya, langsung gak berani makan. Ini kok nafsu saya semangat sekali, ini jangan-jangan gak benar, karena Allah telah berfirman innan nafsa ma'ammaratun bisu. Maka diurus-urus biasanya emang gak benar, ternyata makanan ini kurang bersih, makanan ini kurang halal. Maka kalau kita makan kurang selera dan makanannya halal, justru itu biasanya baik.
La ilaha illallah. Manusia punya kelemahan lagi, di samping suka menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kafar, suka tidak mensyukuri perkara yang menguntungkan dia. Yang menguntungkan dianggap tidak menguntungkan, yang tidak menguntungkan malah dicari-cari. Dunia yang sementara waktunya dihabiskan untuk itu, begitu sudah capek pergi ke masjid tinggal ngantuknya saja. Begitu takbir tiba-tiba sudah sampai salam nggak tahu berapa rakaat apa bacaannya. Kafar. Ini potensi-potensi yang menyebabkan manusia bisa nyeleweng di dalam kehidupannya. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang penuh kelemahan ini akan diberi tugas begitu besar untuk mengamalkan agama di bumi yang sementara ini. Kata para ulama, usia dunia dengan usia manusia itu berbeda. Ketika Allah berfirman mau ngirim khalifah di muka bumi, buminya sudah ada, tetapi khalifahnya belum ada. Maka bisa saja secara penelitian dunia ini umurnya 1000 tahun, jutaan tahun mungkin saja. Tetapi kalau manusianya, banyak ulama membedakan antara umurnya manusia dengan umurnya dunia. Nasabnya Nabi kita sampai Nabi Adam tidak terlalu jauh. Dalam beberapa isyarat hadis riwayat Abu Dawud kurang lebih umurnya manusia mulai Nabi Adam sampai nanti terjadinya kehancuran dunia kurang lebih hanya 7000 tahunan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang penuh kelemahan ini harus punya panutan di dalam kehidupannya, biar dia selamat dari macam-macam kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang selalu menyertai jasadnya. Maka Allah turunkan pertama kali manusia di dunia ini, Allah kirimkan seorang nabi yang dalam bahasa kita nabi itu adalah orang yang dibimbing langsung oleh wahyunya Allah untuk jadi contoh bagaimana hidup yang benar atas bimbingan Allah. Kakek kita semuanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Manusia kok pengen benar, ikutlah para nabi, para rasul. Kalau nggak ikut para nabi, para rasul, mesti dia akan terjerumus pada salah satu kelemahannya yang sebagian telah disebutkan. Hidup zalim, hidup ngawur, tidak bersyukur, ikut nafsu, ikut setan, berbuat kerusakan ataupun berbuat pertengkaran. Itulah yang akan menghantui kehidupan manusia kalau dia tidak ikut arahan agama yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ringkasnya cerita para hadirin, pertama kali manusia yang nyeleweng dunia ini adalah Qabil, putranya Nabi Adam AS, karena dia tidak ikut arahan ayahnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini bisa ikut arahan para nabi, para rasul, langkah pertama adalah kita dengan meluruskan hati kita, meluruskan keyakinan kita. Hati itu adalah rajanya seluruh tubuh. Kalau hati itu benar, maka dia akan menggerakkan anggotanya menuju kebenaran dan istiqomah dalam kebenaran. Allah berfirman, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan datangkan hidayah padanya. Allah bercerita ada hamba-hambanya yang iman, ada hamba-hambanya yang amal soleh, ada hamba-hambanya yang masuk surga. Allah berfirman, ini semua sebabnya karena keyakinan
yang ada pada diri mereka. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah telah berikan hidayah kepada mereka dengan sebab keyakinan yang ada pada diri mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Akhirnya mereka dapat husnul khatimah, masuk surga yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya, yang dipenuhi dengan kebun-kebun dan macam-macam kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah yang pertama dan yang utama untuk membimbing kita dalam hidayah, untuk membimbing kita untuk jadi khalifah yang sukses, menjadi petugas yang mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Pertama kali adalah beriman kepada Allah. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa selain Allah itu dulunya pernah tidak ada. Sebagaimana dalam hadisnya Imran bin Husain, diriwayatkan oleh beliau dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Yang ada hanya Allah dan waktu itu selain Allah tidak ada. Selain Allah itu termasuk kita, termasuk dunia, termasuk alam semesta. Semuanya itu dulu gak ada. Begitu Allah berkehendak menciptakannya, maka ada. Maka selain Allah adalah ciptaannya Allah. Selain Allah dimiliki oleh Allah. Selain Allah diatur dan ditentukan oleh Allah. La ilaha illallah. Yang datangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Yang datangkan rezeki hanya Allah. Sebagaimana kita ini dulu gak ada, tidak bisa buat apapun, maka selepas ada tanpa Allah tidak bisa buat apa. Selepas diberi oleh Allah, yang mampu juga hanya Allah. Kita ini hanya diberi, juga gak mampu apa-apa tanpa Allah. Bukan kok selepas diberi kita mandiri mampu, tidak. Tetap saja gak mampu. Yang mampu adalah yang memberi saja, yaitu Allah. Kalau selepas diberi mampu mandiri, ketika kita mandiri itu yang ngatur kita siapa? Kita nafikan usaha kita, nafikan diri kita ini, semuanya yang ngatur hanyalah Allah hakikatnya. La ilaha illallah. Orang itu belum sampai hakikatnya iman sebelum dia melihat seluruh makhluk seperti boneka-boneka yang ditali dengan benang-benang goib, ditali oleh kudrah dan iradahnya Allah. Dia bisa bergerak, bisa diam, bisa memutuskan. Ini yang mengkehendaki hakikatnya Allah. Maka kalau orang itu imannya benar, para hadirin, dia ini punya sikap-sikap yang begitu mulia dengan sebab mutiara iman yang ada dalam hati. Mudah memaafkan. Kalau yang memiliki Allah dan yang memiliki menyukai kalau saya memaafkan, kenapa saya tidak memiliki apa-apa? Sok-sokan gak mau memaafkan, memang saya ini punya apa? Kita berbuat baik juga tidak merasa berjasa apapun. Saya ini gak mampu apa-apa, ada pun tidak. Ini semuanya andaikan ada yang layak dipuji. Yang gak dipuji adalah yang memilikinya, yaitu Allah. Ada makhluk-makhluk mencemooh dia. Asalkan Allah ridho, makhluk-makhluk itu hanyalah boneka-boneka. Saya gak perlu terkesan dengan mereka. Waktu suka ingat Allah, waktu duka ingat Allah. Barang siapa waktu suka dapat macam-macam kenikmatan, dia ingat Allah dan menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah.
maka Allah akan awetkan dan akan kekalkan nikmat tersebut. Di antara ungkapan yang disarankan dalam agama kalau kita mendapatkan kenikmatan adalah kita mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini perkara yang menyenangkan ini adalah dari kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa Allah, bukan karena usaha saya, ini murni dari Allah. Maka Allah suka hambanya ketika diberi nikmat tidak menisbatkan, tidak merasa nikmat itu dari dirinya, tapi nikmat itu murni dari Allah, bukan dari usahanya, bukan dari temannya, tapi ini murni hakikatnya dari Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Maka orang-orang soleh di negeri IPB menyarankan kalau orang punya mobil baru, punya rumah baru, atau waktu walimahan dengan istri baru, supaya ditulis di tempat-tempat itu Masya Allah la quwwata illa billah. Harapannya nikmat ini dinisbatkan kepada Allah, akhirnya Allah ridha dan mengekalkan nikmat tersebut. Waktu suka ingat Allah, waktu duka juga ingat kepada Allah. Kalau orang waktu susah kok ingat Allah, Allah akan datangkan pertolongannya kepada hambanya. Walaupun masalahnya segunung, kalau Allah sudah tolong akan selesai masalah. Tapi sebaliknya, walaupun masalah itu kecil, kalau orang menghadapinya tanpa ingat kepada Allah, maka dari yang kecil itu akan timbul masalah lagi, tidak ada solusinya, tidak ada ujung, tidak ada akhir. Abul Hasan Asy'ari rahimahullah beliau mengatakan, coba perhatikan kalian orang-orang beriman. Kalau kena masalah kemudian gak selesai-selesai, nanti kan sebetulnya ketika kita pertama menghadapi masalah itu lupa kepada Allah. Nabi Musa dan Bani Israel dalam masalah besar, belakang mereka Fir'aun yang menangkap dan membunuh, depannya lautan. Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel, begini loh caranya menyelesaikan masalah yang merundung perjuangan kita, kehidupan kita. Bani Israel ketakutan, mereka mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita akan ketangkep semua ini. Nabi Musa menasihati Bani Israel, enggak begitu, itu caranya menyelesaikan masalah, bukan ingat masalah, ingat yang menciptakan masalah. Biar yang menciptakan masalah memberikan bimbingan kepada kita. Kala, jangan bilang begitu. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama aku, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Kalau ada masalah, ingat apa perintah Allah, nanti akan datang solusi berarti. Ada seorang sahabat, anaknya diculik oleh musuh. Akhirnya sahabat tadi datang kepada yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, kembali kepada aturan yang diridhai Allah. Ya Rasulullah, anak kami diculik oleh musuh. Anak kami diculik oleh musuh. Ibunya nangis terus. Kami minta solusi untuk menghadapi masalah ini. Nabi bersabda, akbira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Kalian berdua perbanyak mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ketika menghadapi masalah, nafikan kemampuan kita, nafikan usaha kita, serahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah satu ungkapan tauhid, ungkapan keyakinan yang menyebabkan Allah ridho. Ini hambaku telah menafikan dirinya, menafikan usahanya, maknanya hambaku itu minta saya tolong. La haula, saya nggak punya upaya lagi ya Allah. La quwwata, saya nggak punya kekuatan lagi ya Allah, kecuali kalau Engkau tolong. La haula wa la quwwata illa billah.
tidak ada upaya, tidak ada kekuatan tanpa ditolong oleh Allah. Waktu dapat nikmat juga ini dari Allah, waktu dapat kesusahan juga hanya minta pertolongan kepada Allah. Maka akhirnya keduanya ulang-ulang kalimat tauhid dari para hadirin. Kalimat yang meluruskan keyakinan, kalimat iman, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tengah-tengah wiridan, tiba-tiba di depan rumah ada suara domba begitu banyak. Akhirnya pintu rumah dibuka, ternyata anaknya telah lepas dari tawanannya musuh, pulang membawa kambing 4.000 para hadirin. Ini guyonannya sebagian ulama, wirid dadi duit. Kadang-kadang orang ini bilang pada temannya atau bilang pada kita, wiritan kok makan opo? Maka kita perlu jawab, semua orang bisa makan di dunia ini karena gara-gara masih ada yang wiritan la ilaha illallah. Kalau sudah nggak ada itu, semuanya nggak bisa makan, semuanya nggak bisa minum. Maka sahabat itu begitu warok, harta datang tidak langsung disantap para hadirin. Tanya pada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya lepas dari tawanan musuh, pulang membawa kambing 4.000 kambing. Masya Allah, bagaimana hukumnya? Maka Nabi mengatakan, itu rezeki yang Allah kirim kepada kamu karena ketakwaan kalian. Maka turunlah ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuk dia dan akan beri rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak menyangka. Maka sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat 1000 dinar. Kalau orang membacanya, ini ceritanya turunnya ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Maka masalah dia pun harapannya akan diselesaikan oleh Allah. Iman kepada Allah. Kita meyakini dengan 100% selain Allah itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak ada. Kalau orang punya keyakinan bahwa 99,9% semuanya dari Allah, kecuali yang tersisa sedikit itu dari makhluk yang namanya saya atau siapa, keyakinan begini ini belum diterima. Akhirnya di alam semesta ini ada sesuatu yang tidak dikontrol oleh Allah. Akhirnya di alam semesta ini ada sesuatu kekuatan yang tidak diciptakan dan diatur oleh Allah. Ini keyakinan ini belum sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Maka kita tuntaskan, selain Allah itu nggak ada, diadakan. Sebagaimana sebelum ada nggak bisa buat apa-apa, tanpa Allah ada aja enggak. Selepas diadakan tanpa Allah pun tidak bisa berbuat apa. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang protes, ngaji kok ngarahkan apa-apa Allah, Mbak ya beri arahan yang lebih logika begitu. Hadirin, semua arahan yang tidak mengarah apa-apa hanya bisa diselesaikan oleh Allah, itu sebetulnya arahan-arahan yang menipu. Karena selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang tidak bisa buat apa-apa, bukankah itu kekejaman kepada dia, para hadirin? Bukankah itu pengkhianatan kepada dia? Maka para nabi, para rasul semua arahannya sama, yaitu meluruskan iman dalam menghadapi segala masalah. Ada seorang ulama berdoa. Setiap berdoa datang suara malaikat dari langit, doa kamu nggak dikabulkan oleh Allah. Dia doa lagi sampai 40 tahun. Maka murid-murid beliau atau kenalan-kenalan beliau pada bilang, wahai Syekh, setiap kamu doa
Sudah langsung ada jawaban dari malaikat, doa kamu nggak makbul kok terus doa terus. Maka dia menjawab, nah selain Allah loh, nggak bisa buat apa-apa. Saya mau doa pada siapa? Kalau Allah belum terima ya saya doa lagi sampai kapanpun yang saya minta hanya Allah. Walaupun Allah nggak memberi, selain Allah mah nggak ada kok. Nggak ada solusi lain, hanya Allah. Maka tengah-tengah beliau tidak begitu itu, tiba-tiba malaikat di langit menjawab, sekarang doa kamu diterima oleh Allah. La ilaha illallah. Tuntutan iman kepada Allah para hadirin, kita melihat segala makhluknya Allah dengan mengingati apa perintah Allah kepada makhluk-makhluk yang saya lihat itu, yang saya sedang berhadapan dengan dia, yang saya sedang melihat dia, yang saya sedang memikirkan dia. Ini semuanya miliknya Allah. Apa yang diridhai Allah, itulah yang akan saya kerjakan kepada makhluknya. Apa yang menyebabkan Allah murka, maka itulah yang akan saya jauh. Itulah diantara tuntutan iman kepada Allah. Maka kalau orang iman kepada Allah para hadirin akan menjadi orang yang paling mulia akhlak, orang yang paling baik pergaulannya, orang yang paling baik dan paling hati-hati keputusannya. Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani rahimahullah, beliau mengatakan, setiap kamu mau nyuruh makhluknya Allah, walaupun untuk istri kamu atau siapa saja pembantu kamu atau bahkan budak kamu, pertama kali yakini itu adalah milik Allah. Maka kalau kamu mau buat apa pada dia, minta izin dulu kepada Allah. Kira-kira kalau minta izin, Allah itu apa tidak kamu akan berbuat begitu itu pada makhluknya Allah yang bernama ini dan bernama itu. Umpamanya kita ini pulang melihat istri kita pada hari, maka pertama kali kita yakini itu adalah miliknya Allah. Saya akan menyuruh istri saya buatkan kopi. Ini miliknya Allah. Saya minta izin dulu kepada Allah. Ya Allah, istriku adalah milik kamu, hambamu, makhlukmu. Saya minta izin untuk nyuruh dia buat kopi. Selepas minta izin kepada Allah, maka kita bilang pada istri kita, istriku buatkan kopi untuk aku. Maka kalau kita ini pada setiap makhluk sikapnya begitu itu, kita akan benar otak kita para hadirin. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah akan memberikan hidayah, Allah berikan hidayah kepada mereka dengan sebab keyakinan yang ada pada diri mereka. Akhirnya umpamanya kita dimarahi oleh makhluknya Allah, oleh tetangga kita, oleh kenalan kita. Masya Allah, ini makhluknya Allah. Yang gerakkan dia adalah Allah. Dia bisa mencemooh saya karena digerakkan oleh Allah. Saya minta izin kepada Allah, ya Allah saya ganti mencemooh. Kira-kira bagaimana? Kalau Allah nggak ridho, kita nggak berani mencemooh dia pada. Orang itu para hadirin, kalau sudah dibuka oleh Allah bahwa semua makhluk itu yang gerakkan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan adalah Allah, dia bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari makhluk siapapun. Kalau makhluknya Fir'aun bagaimana Pak? Ya, dia bisa mengambil hikmah dari Fir'aun. Fir'aun yang begitu kejam para hadirin, dia ini digerakkan oleh Allah untuk berpikir, meningkatkan pertaniannya grup dia, orang-orang Kipti. Akhirnya dia buat irigasi-irigasi yang sampai sekarang masih mengalir para hadirin, untuk memakmurkan rakyatnya. Akhirnya rakyatnya menjadi kaya raya, panen dengan tanpa perlu banyak biaya karena aliran air dari sungai Nil mengalir ke ladang-ladang mereka. Maka menteri-menterinya Fir'aun pada usul, Fir'aun, ini sekarang rakyat sudah kaya raya, bagaimana kalau kita tarik pajak dari mereka? Maka Fir'aun bilang, saya ini sudah terlanjur ngaku Tuhan.
Tuhan tuh pantasnya memberi, nggak boleh minta. Kalau saya minta ya malu-maluin, saya sudah terlanjur memposisikan diri saya sebagai Tuhan. Pokoknya nggak ada. Mesin zaman saya free pajak. Masya Allah. Berarti luar biasa. Akhirnya walaupun sesak kebutuhan rakyatnya, cintanya pada dia luar biasa. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada orang soleh, dia ini sedang pilot, bangkrut, maka dia jalan untuk melegakan kegundahan hatinya, gak lega-lega. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang edan, karena sedang pusing, wah, ngomong dengan orang waras sudah biasa, saya mau ngomong dengan orang edan aja. Maka dia sebelum ketemu orang edan tadi, dia punya partner bisnis, dia mengatakan kepada dia, kalau kamu mau, utang kamu kita bayar semua, kamu tak beri modal, tapi syaratnya ikut grup kami keluar dari Islam. Maka dia tanya pada orang gila, orang gila, bagaimana pendapat kamu? Saya ini utang saya banyak, jadi saya bangkrut. Ini orang-orang yang kenal dengan saya pada nawarin saya modal, bayar utang saya tuntas, tapi syaratnya saya keluar dari Islam, gimana? Maka orang edan tadi mengatakan, kami itu loh, saya itu loh yang orang edan tidak seedan kamu, kok punya pemikiran begitu? Saya edan aja nggak mau jual agama saya, kamu katanya waras kok mau jual agama? Tanya lagi pada saya. Maka orang tua ini mengatakan, Masya Allah, Allah telah mengirimkan makhluknya yang edan untuk nasihati saya. Nggak perlu dari ulama pada hadirin, kalau orang sudah dibuka tauhid benar, dari orang gila saja bisa mengambil kebaikan pada hadirin. Setiap kita ketemu makhluk, kita mau interaksi dengan makhluk itu, kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, minta izin, istri saya mau tak ajak meluyur ke tempat yang nggak baik, mesti kita nggak akan berani minta izin. Akhirnya kita jadi lurus. Saya mau bisnis begini, ya Allah minta izin. Akhirnya kita nggak berani karena itu tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya hidupnya ada kontrolnya dengan sebab iman yang membimbing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah iman kepada utusan-utusannya Allah. Iman kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinan untuk menuju ridhonya Allah, untuk menuju perbaikan hubungan dengan Allah, jalannya hanya satu, yaitu ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ikut Rasulullah berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah, sukses akhirat dan sukses dunia. Ikut Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan datang kecintaan dari Allah dan akan diampuni dosa oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah, diampuni dosanya oleh Allah, sudah jalan tol menuju surganya Allah. Maka kita evaluasi kehidupan kita 24 jam, bagaimana semuanya ikut arahan, ikut Islam yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, akan datang ujian kepada umatku, akhirnya mereka berkelompok-kelompok sampai menjadi 73 kelompok. Semuanya tidak selamat di dalam menyelamatkan dirinya dari api neraka kecuali satu golongan saja. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang mengikuti aku melalui sahabat-sahabatku, au kama ja'a fil hadits.
Maka mengikuti arahan Nabi itu ada standarnya para hadirin. Standarnya adalah harus melalui sahabat-sahabat Nabi kita radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikut Nabi tanpa melalui sahabat, nanti ujung-ujungnya akan keliru. Maka kita hari-hari mudzakarah sifatnya para sahabat, biar ada sedikit gambaran. Kalau ingin ikut sahabat, membetulkan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, membetulkan sholat, suka ngaji, suka wiridan, akhlak yang baik kepada orang Islam, semuanya dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian kita perjuangkan perkara yang begitu pentingnya tadi yang telah disebutkan barusan. Para ulama sepakat bahwa kalau orang itu ikut salah satu imam yang menjadi contoh dalam amal agama, maka dia bagian dari yang mengikuti Nabi melalui prosedur yang benar, melalui sahabatnya yang mulia dan besar Muhammad SAW, yaitu ikut al-Imam Syafi'i, atau ikut al-Imam Malik, atau ikut al-Imam Ahmad, atau ikut al-Imam Abu Hanifah. Ini adalah satu lembaga yang kredibel, yang akurat di dalam menjadi bagian dari orang yang mengamalkan Islam dengan benar, orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan yang dulu dibawa oleh yang mulia dan besar Muhammad SAW. Hadirin, kalau orang itu sudah mengamalkan arahan agama, maka dia ini sudah sampai maksud para hadirin, yaitu ridhonya Allah. Maka kalau kita sudah dalam amal agama, andaikan Israel datang, maka gak usah berhenti, teruskan aja. Kita ini sudah dalam ridhonya Allah. Andaikan kita makan sudah sesuai dengan arahan agama, makan yang halal dengan tangan kanan umpamanya di antara arahannya, dengan baca bismillah, Israel datang, teruskan makan, selesai makan sudah jadi penduduk surga. Maka kita mulai pagi sampai tidur lagi kita evaluasi. Jangan sampai ada celah yang tidak ikut arahan Nabi, akhirnya nanti jadi masalah. Hidup kita hanya sekali, nggak boleh jadi percobaan para hadirin. Jangan sampai waktu celah itu masuk, kita mati di situ, itu akhirnya mati kita tidak husnul khatimah. Pagi di dalam sunnah, siang di dalam sunnah, malam dalam sunnah, waktu itu dalam sunnah, kapan aja wafat masuk surga husnul khatimah. Insyaallah kita semuanya niatkan. Satu-satunya jalan untuk meraih ridhonya Allah hanyalah dengan mengikut yang mulia dan besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Al-Qur'an. Yang mulia dan besar Muhammad SAW bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian umatku dua nasihat. Satunya nasihat yang diam, satunya nasihat yang berbicara. Nasihat yang diam adalah kematian. Kita ini sesibuk apapun, setinggi apapun pangkatnya, derajatnya, atau serendah apapun, kita semuanya ini adalah calon-calon jenazah yang pasti. Kalau kita melihat jenazah dipanggul, yakinilah kita juga akan menyusul. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'daha mahmulu. Kalau kamu lihat jenazah dipanggul, yakinilah bahwa selepas dia, kamu pun nyusul akan dipanggul juga menuju kubur kamu. Maka ini nasihat. Tetangga kita mati, ayah ibu kita juga banyak yang sudah wafat, bahkan sebagian anak kita mungkin juga sudah wafat. Kita ini anaknya orang-orang wafat, kita harus jujur, sebentar lagi kita juga akan wafat. Nasihat. Antara Nabi, "Uddu anfusakum minal mauta." Rasakan diri kalian itu adalah bagian dari orang yang telah wafat. Kita rasakan diri kita ini sekarang di kuburan.
melihat orang-orang sedang duduk, dibayar, dapat pahala, dapat rahmat, dapat para malaikat datang ikut serta di dalam majelis kebaikan. Alangkah untungnya orang yang hadir di majelis-majelis kebaikan. Andaikan saya ikut duduk waktu di dunia dulu, alangkah untungnya saya. Alhamdulillah sekarang saya masih di dunia, maka akan selalu saya istiqomahkan untuk duduk-duduk di majelis-majelis mudzakarah iman yakin, mudzakarah amal. Insyaallah semuanya niat berhati. Rasakan diri kita sekarang di kuburan. Melihat orang puasa, berapa banyak pahalanya orang puasa. Andaikan saya dulu masih hidup di dunia, saya akan banyak puasa, banyak puasa, banyak puasa. Alhamdulillah ternyata saya masih di dunia. Sekarang juga saya akan memperbanyak puasa sunnah. Orang itu banyak lalai, banyak nyunda amal karena perasaannya matinya masih kapan-kapan. Maka Nabi kita menyarankan kita, gak usah nunggu mati sudah dekat. Rasakan kamu sudah mati, sekarang kamu lihat dunia dari alam mati barangkali. Dan yang kedua adalah nasihat yang bersejarah, itulah Al-Quran. Allah telah kirimkan Al-Quran kepada Nabi kita untuk disampaikan kepada umat, untuk jadi nasihat, pedoman, untuk jadi arahan supaya umat diridhai Allah, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Di antara isi Al-Quran, para hadirin, warka'u ma'ar raki'in. Kita para laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah. Yang merintahkan langsung Allah para hadirin. Warka'u ma'ar raki'in. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat Al-Quran, kita diperintahkan langsung oleh Allah untuk meluangkan waktu memperjuangkan agama Allah. Ini bagian perintah langsung dari Al-Quran. Perintahnya Khalik kita kepada kita. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Maka kita semuanya, kita atur waktu kita, sebagian waktu kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Insyaallah semuanya ini terhadap. Para ulama mengatakan orang tua hidupnya tidak ada perjuangannya. Ceritanya itu kalau ditulis di buku, satu baris sudah kepanjangan berarti. Si Pak Fulan lahir, gede, mati. Jadi kalau orang itu hidupnya ada perjuangannya, di sana menghidupkan masjid, di sana jadi asbab kebaikan, di sana menghidupkan TPA, di sana jadi asbab orang sholat jamaah, di sana jadi asbab orang dapat hidayah, di sana menyelamatkan orang, di sini, masya Allah. Akhirnya buku catatan amalnya ini bertumpuk-tumpuk, belum selesai-selesai ditulis oleh para malaikat para hadirin. Semua kebaikan yang kita lihat di dunia ini, termasuk yang andil terbesar adalah para pejuang-pejuang agama. Masya Allah, bagaimana kita bisa bayangkan pahalanya para dai sebelum kita, Wali Songo dan teman-temannya, seluruh Nusantara dapat hidayah. Asbab terbesarnya beliau-beliaunya. Beliau sudah dikubur, dapat kiriman dari seluruh Nusantara. Adanya masjid, adanya orang hafid Quran, hafidh, adanya orang Islam, adanya orang yang memikirkan agama. Masya Allah. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nasihati sahabat-sahabat yang baru, supaya hormat kepada sahabat-sahabat yang lebih senior. Beliau mengatakan kurang lebihnya, kalian sahabat-sahabat baru ini jangan mencaci sahabat lama. Andaikan kalian yang baru-baru ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, infaknya bukan infak biasa-biasa, sebesar gunung Uhud semuanya emas. Infak kalian yang begitu besar ini tidak akan sampai pahalanya senior-senior kalian yang hanya infak 1 mud saja. 1 mud itu ada 600 gram atau bahkan separuh mud, yaitu 300 gram. Karena yang junior-junior ini adalah hasil amalannya yang senior-senior.
Begitu yang junior dia meningkat, begitu pahalanya yang lebih lama juga meningkat, maka akhirnya nggak bisa dilalui dan bisa didahului oleh orang-orang yang bawahnya malah. Maka itulah kata para ulama, sekecil-kecilnya sahabat, wali sebesar apapun sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa sampai ke derajatnya selemah-lemahnya sahabat. Karena semua kebaikan selepas sahabat itu para hadirin, asbabnya adalah para sahabat. Dan sahabat ini keyakinan kita pada beliau-beliaunya berbeda dengan keyakinan kita kepada selepas beliau-beliaunya. Kalau sahabat ini kita wajib yakin beliau-beliau memang resmi sudah jadi wali Allah, telah diridhoi oleh Allah. Jadi kalau selepas sahabat, sehebat apapun orang, maksimalnya kita husnudzon yang maksimal. Kalau orang sudah setakwa ini, orang yang soleh ini, kalau dia tidak diridhoi Allah, siapa lagi yang diridhoi oleh Allah? Jadi kalau sahabat bukan siapa lagi, memang sudah diputuskan Allah ridho kepada mereka. La ilaha illallah. Di antara nasihatnya Quran para hadirin, wala muttakhidhi ahdan, langsung dari Allah, para laki-laki tidak boleh pacaran. Wala muttakhidhati ahdan, para perempuan tidak boleh pacaran. Pacaran dibahas dalam Al-Quran langsung berarti. Di maknanya termasuk ujiannya manusia itu suka pacaran, gak suka nikah berarti. Maka di antara tuntutannya Al-Quran adalah kita jadikan Al-Quran jadi jalan hidup kita, pedoman hidup kita. Kata para ulama, semua orang Islam perlu menunaikan 3 haknya Al-Quran. Hak lafadznya dibaca dengan baik, dan juga usaha mewujudkan lembaga-lembaga, gerakan-gerakan untuk menjaga lafadznya Quran, madrasah tahfidz, madrasah tahsinul Quran. Ini adalah kewajiban umat kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menunaikan haknya memahami artinya Al-Quran. Maka perlu ada sebagian umat Islam yang berusaha untuk mendalami makna-makna Quran supaya dia jadi tuntunan bagaimana mengamal Quran yang benar di dalam kehidupan. Targetnya setiap rumah ada hafid Qurannya dan ada alimnya. Biar ada contoh baca Quran yang benar dan ada contoh mengamalkan Quran yang benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana Al-Quran itu menjadi kehidupan, meyakini dan mendakwakannya dan mempraktekannya dalam kehidupan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, gimana sih hidupnya Nabi itu bagaimana? Maka beliau mengatakan, Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Kurang lebihnya begitu. Karena khuluqul Quran, dulu perilakunya Nabi yang Quran itu. Mungkin terjemah mudahnya, beliau itu adalah Quran yang berjalan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat. Kita yakini Allah itu menciptakan hamba-hambanya yang terbuat dari cahaya, yang tidak pernah berbuat maksiat, mereka lah malaikat. Yang di antara mereka ada yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan mereka. Maka kita rasakan kita ini di mana saja diawasi oleh malaikat. Tidak bisa lepas dari pengawasannya malaikat, dan semua yang diawasi dicatat dan dilaporkan kepada Allah. Kita ini kalau ada kamera ngawasi kita jadi hati-hati, bisa sopan. Begitu kameranya nggak ada, kita jadi jelalatan. Masya Allah. Dan ini sebetulnya kita ini dikamera terus oleh langit barangkali. Maka tuntutan iman dengan para malaikat, ada orang nggak ada orang tetap jadi orang benar barangkali. Ada orang atau nggak ada orang tetap lurus, karena kita ini terus dalam pengawasan dan pengawalan barangkali. Masya Allah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amalan-amalannya manusia. Maka apa saja yang merusak
Hubungan kita dengan para malaikat, kita jauh. Yang menyakiti para malaikat, kita jauh. Yang kira-kira menyebabkan malaikat mencatat keburukan-keburukan kita jauh. Insyaallah semuanya niat para iman dengan adanya hari akhir, hari kiamat. Bahwa semua yang kita kerjakan ini para hadirin, semua yang kita kerjakan ini semuanya ada tanggung jawabnya dan semuanya ada urusannya nanti di akhir. Omongan kita, keputusan kita, perilaku kita ini semuanya ada tanggung jawab. Maka amal apapun kita berpikir ini untuk akhirat saya merugikan atau untuk akhirat saya menguntungkan. Yang merugikan saya jauhi, yang menguntungkan akan saya lakukan. Yang berpahala itulah yang saya kerjakan, yang merugikan itulah yang saya jauhi. Itulah diantara tuntutan iman kepada hari akhir, iman kepada negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah iman dengan takdir. Bahwa segalanya telah ditentukan oleh Allah dan ketentuan Allah itulah yang terbaik para hadirin. Walaupun otak kita kadang-kadang tidak sampai ke situ. Kata para ulama, rukun iman yang keenam yaitu yakin pada takdir ini adalah untuk mengobati stres. Karena orang itu usaha begitu, nanti suatu saat dalam kehidupannya mesti ada yang nggak berhasil barang. Maka kalau dia iman kepada takdir, akhirnya dia bisa plong, tidak jadi stres, husnudzon, bahkan yakin apa yang diputuskan Allah itulah yang terbaik barang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya orang tua yang menurut kita soleh, banyak jasanya kepada kita. Kemudian ada orang yang mencemooh dia, tentu kita akan marah, bahkan kalau perlu kita berani berkelahi dengannya. Hadirin, kita punya seorang guru yang kita anggap atau bahkan kita yakini dia adalah seorang walinya Allah. Ada orang mencemooh dia, kita berani bacok-bacokan gara-gara guru kita. Hadirin karena Allah, kita punya panutan yaitu Imam Syafi'i. Kalau ada orang menghina beliau, wah marah kita, lebih parah lagi. Kita punya panutan para sahabat. Kalau ada orang mencaci sahabat, oh kita marahnya lebih-lebih lagi berarti. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita dengar dicemooh, marah kita sudah enggak kepalang para hadirin, sudah enggak bisa diukur lagi. Pokoknya apapun risiko akan saya terjang demi membela kehormatan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini orang-orang hebat, orang-orang soleh tadi adalah ciptaannya Allah. Suudzon pada beliau-beliaunya kita anggap sangat buruk. Bagaimana kalau kita berburuk sangka kepada Allah? Tentu itu adalah kelancangan yang selancang-lancangnya para hadirin. Suudzon pada makhluk-makhluk yang mulia menyebabkan Allah murka. Bagaimana kalau kita buruk sangka kepada Allah? Apa yang ditakdir Allah itulah yang terbaik, tetapi kadang-kadang otak kita tidak sampai. Suatu hari telah datang seorang sahabiah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak saya yang wafat tanpa iman? Maka Nabi kita menjawab, mereka di neraka. Maka wanita tadi sedih dan menangis. Nabi kita mentarget dia, andaikan kamu tahu siapa sebenarnya anak kamu yang belum beriman dan telah wafat tadi, tentu kamu akan sangat ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Memang anak kamu itu yang cocoknya di neraka itu. Maka Mullah Atiqori memberikan ulasan, seorang ulama besar yang sering disebutkan dalam Fadilah Amal Syekh Zakaria, seorang ulama besar di zamannya. Beliau mengatakan bahwa dirinya manusia ini, nurnya manusia, keluar dua hal minimalnya. Dalam dirinya manusia ini keluar banyak hal, di antaranya dua hal. Yang keluar dari tempat yang sama. Satunya namanya benih anak kita. Begitu jadi anak, kita sayang, kita cium, kita banggakan, ini anak saya, ini penerus saya, ini jagoan saya. Kemudian yang kedua adalah kencing para hadirin, keluar dari tempat yang sama. Maka semua
manusia yang waras. Bahkan orang yang kurang waras pun sepakat bahwa namanya air kotor itu penting adalah dibuang di WC, bukan dirawat kemudian dimasukkan toples, dimasukkan ke kamar kita. Semuanya sepakat bahwa namanya kotoran itu walaupun keluar dari badan kita itu bukan ranah kita, itu kotoran diri kita, harus kita buang. Surga adalah tempat yang suci, tempat yang wangi. Maka orang-orang yang belum beriman, para hadirin, ini belum mendapat sertifikat untuk ini, para hadirin. Maka kalau dia dimasukkan surga, tidak pantas, malah memesingi surga, para hadirin, menyebabkan surga baunya gak enak. Maka kalau orang memang takdirnya wafat tanpa iman, memang cocoknya dia di neraka. Ini salah satu gambaran bagaimana kita husnuzon pada takdirnya Allah. Maka nanti ketika Allah telah putuskan yang di neraka, yang di surga, yang penduduk neraka dan penduduk surga mengatakan kata-kata yang sama. Wa qila alhamdulillahirabbil alamin, semuanya muji Allah, segala puji bagi Allah. Yang di neraka juga sudah tahu diri, memang kami itu kalau masuk surga enggak pantas. Yang di surga juga tahu diri, kami memang punya mutiara iman, dimasukkan neraka selamanya enggak pantas, mesti suatu saat kita akan masuk ke surga. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber hidayah pertama kali adalah iman ini, Pak. Dan tentang rukun iman ini harus kita bawa kapan aja, Pak. Kalau wiridan mungkin kita kadang wiridan kadang tidak. Jadi kalau iman 24 jam harus kita bawa terus, Pak. Ada 1 menit bahkan kurang dari itu kita nggak bawa iman, para hadirin, kita wafat naudzubillah kekal abadi di neraka. Maka rukun iman 6 harus selalu kita bawa supaya kita ini selalu dalam hidayah. Insyaallah semuanya ini antara hadirin. Hadirin kalau subhanahu ta'ala, para ulama membedakan antara keyakinan dan amal. Walaupun semuanya ada di jasad kita ini, para hadirin. Keyakinan juga ada di jasad kita, amal juga ada di jasad kita. Maka iman dan amal ini semuanya di jasad kita. Selepas imannya benar, kita perbaikan amal. Karena sama-sama di jasad saling mempengaruhi, para hadirin. Kalau imannya benar, akhirnya mendorong amalnya benar. Kalau amalnya benar, menguatkan imannya yang sudah benar. Kalau hatinya imannya kurang benar, akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk menuju yang tidak benar. Begitu juga kalau anggota tubuhnya tidak benar, akan mempengaruhi imannya yang sudah benar. Maka para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asi. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Kalau orang taatnya tambah, imannya akan menguat, akan bertambah. Kalau orang yang berbuat maksiat, maka imannya akan terkurangi. Maka selepas iman orang itu benar, maka dia harus usaha untuk meluruskan amalnya, biar imannya terus terawat, meningkat, menguat, akhirnya hidup dengan benar, amal dengan benar, wafat husnul khotimah. Insyaallah semuanya ini adalah maka untuk itu semua siapa yang siap meluangkan waktu untuk pelurusan iman dan amal, silahkan untuk keluar 1 tahun, para hadirin, silahkan insyaallah. Jamaah sekalian, jamaah 1 tahun yang belum terdaftar, yang belum masuk rombongan, yang masih terlewat